Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan berdiskusi tentang permasalahan kami dengan judul dalam kuliah Kimia Organik 3, yaitu gugus pelindung dalam sintesis senyawa organik. Adapun anggota kelompok kami pertama yaitu Husnul Khotimah dengan NIM 039, kemudian dengan NIM 060, Risa Novalina Ginting dengan NIM 070, kita Sri Rizky dengan NIM 071, Bella Veronica Seminta dengan NIM 095, dan saya sendiri Joni Erwin Situmorang dengan NIM 098. Baiklah, langsung kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saudari Husnul Khotimah. Kepada Husnul Khotimah dipersilakan. Baiklah, di sini permasalahan saya, yakni dijelaskan pada blog saya bahwasanya pada gugus pelindung asetal di sini, pada gugus keton itu digunakan pada proses reduksi ester, dijalankan dengan menggunakan reagen LiAlH4. Nah, lalu apakah fungsi sebenarnya dari reagen LiAlH4 di sini? Nah, dari permasalahan saya di sini, apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, saya Bella Veronica akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kusnul tadi, bagaimana fungsi sebenarnya dari reagen LiAIH4 di sini. Nah, reagen ini pada reduksi ester tersebut berfungsi sebagai agen pereduksi, yang mana reagen ini disesuaikan dengan sintesis yang mau kita jalankan, seperti mereduksi keton untuk menghasilkan alkohol primer, maka digunakan reagen LiAIH4. Baiklah, terima kasih. Namun di sini Bella, saya kurang sependapat atau kurang jelas dari Bella, karena Bella di sini tidak menjelaskan seberapa pentingnya agen pereduksi dalam proses reduksi ester di sini. Maka dari itu jawaban Bella di sini kurang tepat. Nah, apakah ada yang ingin menanggapi atau melengkapi dari jawaban Bella? Baiklah, saya Risa Novalina akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Bella. Nah, sama halnya dengan yang dikatakan saudari Bella, bahwasannya reagen LiAlH4 itu berfungsi sebagai agen produksi. Nah, yang mana agen produksi di sini secara makna diartikan sebagai zat yang mereduksi zat lain dan teroksidasi dalam suatu reaksi itu sendiri. Sehingga reagen LiAlH4 ini pada proses reduksi ester dapat kita lihat pada proses ini, di mana prosesnya itu diawali senyawa keton dilindungi terlebih dahulu sebagai asetal. Nah, selanjutnya itu setelah itu ester di sini direduksi menjadi alkohol primer, dan proses inilah reagen LiAlH4 berfungsi untuk menghasilkan alkohol primer. Baru terakhir gugus pelindungnya dihilangkan dengan proses reduksi ester menjadi alkohol dan dapat berjalan dengan lancar. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari saudari Risa dan Bella, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya reagen LiAlH4 di sini berfungsi sebagai agen pereduksi, di mana agen pereduksi di sini kan secara makna itu diartikan sebagai zat yang akan mereduksi zat lain dan teroksidasi dalam suatu reaksi itu sendiri. Nah, sehingga reagen LiAlH4 ini pada proses reduksi ester ini dapat kita lihat pada proses, di mana proses di sini diawali dengan senyawa keton yang dilindungi terlebih dahulu sebagai asetal. Nah, setelah itu ester di sini akan direduksi menjadi alkohol primer, dan pada proses inilah baru reagen LiAlH4 di sini akan berfungsi untuk menghasilkan alkohol primer. Baru proses terakhir itu penghilangan gugus pelindung sehingga proses reduksi ester menjadi alkohol dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke Joni Erwin. Baik, terima kasih kepada saudari Husnul. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu dari permasalahan saudari Wisiana. Pada Baiklah, langsung saja ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan saya, yaitu trichloroethoksikarbonil atau TROC group adalah gugus pelindung karbamat yang umum digunakan untuk amina. Nah, ini juga digunakan untuk melindungi alkohol dan fenol. Proteksi 2,2,2 trichloroethylchloroformat atau TROC-Cl biasanya itu digunakan untuk melindungi amina. Nah, bagaimanakah produk samping dari reaksi TROC-Cl tersebut? Nah, baiklah,
Di sini adakah teman-teman yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan menjawab pertanyaan Wisliana, yaitu 2,2,2 trichloroethylene chloroformat atau strok Cl ini biasanya digunakan untuk melindungi amina. Nah, produk samping dari reaksi ini adalah 1,1 dichloroethylene dan karbon dioksida. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan kepada Wisliana. Baiklah, terima kasih kepada saudari Joni. Namun di sini Joni kurang lengkap dalam membahas produk sampingnya. Nah, di sini adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudara Joni atau melengkapinya. Nah, 2,2,2 TROC di sini itu memang adalah gugus pelindung karbamat yang tadi disebutkan oleh Joni dan juga digunakan untuk melindungi alkohol dan fenol. Nah, gugus TROC di sini itu akan stabil dalam kondisi hidrolitik, asam kuat, nukleofilik, dan reduksi ringan. Dan ini dapat dideproteksi dalam kondisi reduksi elektron tunggal menggunakan asam seng asetat. Nah, untuk proteksi 2,2 TROCCl ini biasanya digunakan untuk melindungi amina dan produk samping yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 1,1 dichloroethylene dan karbon dioksida. Dan pada proses deproteksi menggunakan debu seng, TROC di sini dapat diproteksi secara selektif di hadapan kelompok pelindung lainnya dan produk samping yang dihasilkan di sini adalah 1,1 dichloroethylene dan karbon dioksida. Nah, segitu dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Joni dan saudara Joni dan saudari Wisnu Khotimah. Nah, maka dapat disimpulkan yakni 2,2,2 trichloroethyl carbonyl atau TROC grup ialah gugus pelindung karbamat yang umum digunakan untuk amina. Dan ini juga digunakan untuk melindungi alkohol dan produk sampingnya ialah 1,1 dichloroethylene dan karbon dioksida. Gugus TROC ini stabil dalam kondisi hidrolitik, asam kuat, nukleofilik, dan reduksi ringan. Ini juga bisa diproteksi dalam kondisi reduksi elektron tunggal menggunakan asam seng asetat. Proteksi 2,2,2 trichloroethyl chloroformat atau TROC ini biasanya kita gunakan untuk melindungi amina. Nah, deproteksinya menggunakan debu seng. TROC ini bisa diproteksi secara selektif di hadapan kelompok pelindung lainnya. Produk sampingnya yaitu 1,1 dichloroethylene dan karbon dioksida. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari. Baiklah, terima kasih kepada saya telah menyampaikan permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu dari permasalahan Risa Novalina Ginting. Kepada Risa, dipersilakan. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya. Di sini permasalahan saya itu bagaimana cara kita dapat menentukan suatu gugus pelindung dapat digunakan dalam suatu reaksi sintesis. Apakah ada spesifikasi khusus dari gugus pelindung dari suatu reaksi? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilakan. Baiklah, saya Ipita Sri Rizky akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Risa. Di sini, menurut saya, untuk menentukan gugus pelindung dalam suatu reaksi kimia, maka kita harus melihat dan menganalisis gugus fungsi apa yang terdapat pada reaksi tersebut. Karena salah satu syarat dari gugus pelindung adalah dapat bereaksi dengan senyawa reaksi yang berfungsi untuk mereduksi deproteksi gugus fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yupita yang sudah menjawab permasalahan saya. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudari Yupita karena di sini tidak menjelaskan spesifikasi khusus dari gugus pelindung tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Yupita, disilakan. Baik, saya Wisliana. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Yupita. Nah, benar yang dikatakan Saudari Yupita tadi, dan di sini tentu saja ada spesifikasi khusus dalam menentukan gugus pelindung pada suatu reaksi. Nah, kita harus melihat ketahanan gugus pelindung, dan gugus pelindung ini dapat reaktif dengan senyawa yang bagaimana. Nah, suatu senyawa sebagai gugus pelindung reagen, gugus pelindung harus bereaksi selektif, harus stabil atau tahan terhadap reagen yang digunakan dalam tahap reaksi berikutnya. Gugus pelindung harus secara selektif harus bisa disingkirkan dengan reagen deproteksi dan tidak merusak hasil reaksi atau mengganggu kestabilan gugus fungsi yang baru terbentuk. Dan gugus pelindung tidak mempunyai gugus fungsi yang lain. Nah, begitu Saudari Risa. Baik, terima kasih kepada Saudari Yupita dan Saudari Wisliana yang sudah menjawab permasalahan saya. Maka di sini dapat saya simpulkan yaitu untuk menentukan gugus pelindung dalam suatu reaksi, maka kita harus melihat dan menganalisis gugus fungsi apa yang terdapat pada reaksi tersebut. Karena salah satu syarat dari gugus pelindung adalah dapat bereaksi dengan senyawa bereaksi yang berfungsi untuk mereduksi atau deproteksi gugus fungsi yang ada pada senyawa tersebut. Nah, di sini ada spesifikasi khusus dalam menentukan gugus pelindung pada suatu reaksi. Nah, yaitu kita harus melihat ketahanan gugus pelindung, dan gugus pelindung ini dapat reaktif dengan senyawa yang bagaimana. Suatu senyawa sebagai gugus pelindung reagen, gugus pelindung harus bereaksi selektif, harus stabil, atau tahan terhadap reagen yang digunakan dalam tahap reaksi berikutnya. Gugus pelindung harus secara selektif harus bisa disingkirkan dengan reagen deproteksi dan tidak merusak hasil reaksi atau mengganggu kestabilan gugus fungsi yang baru terbentuk. Dan gugus pelindung tidak mempunyai gugus fungsi yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa yang telah menyampaikan permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan keempat, yaitu permasalahan dari Saudari Yupita Sri Rizky. Kepada Saudari Yupita dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Permasalahan saya adalah bagaimanakah caranya agar kita bisa mengetahui dari suatu gugus fungsi tersebut merupakan gugus pelindung? Terima kasih. Adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya? Baiklah, saya Risa Novalina akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Yupita. Nah, di sini dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Contohnya itu ada litium aluminium hidrida, sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Yupita? Terima kasih Saudari Risa Novalina Ginting. Di sini saya merasa jawaban Anda ini kurang lengkap atau tidak menjelaskan keseluruhan dari pertanyaan saya. Jadi, adakah teman-teman yang ingin melengkapi jawaban dari Saudara Risa ini? Baiklah, saya Joni akan menjawab, membantu Saudari Risa. Di sini dalam banyak preparasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul itu tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Nah, contohnya itu litium aluminium hidrida sangat reaktif namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil, di mana tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target,
Sini penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Nah, asetal tersebut kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai dilakukan, asetal tersebut dihilangkan atau direaksikan dengan asam berair, kemudian mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan deproteksi. Terima kasih. Baiklah, dari jawaban Saudara Joni tadi dapat saya simpulkan dalam banyak presentasi senyawa organik, beberapa bagian spesifik pada molekul tidak dapat bertahan pada kondisi reaksi atau reaksi yang digunakan, sehingga bagian tersebut atau gugus harus dilindungi. Contohnya, litium alumidihidrida sangat reaktif, namun merupakan reaksi yang sangat berguna untuk produksi ester menjadi alkohol. Reaksi tersebut akan mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa dapat menseleksi mana gugus karbonil yang seharusnya direduksi. Ketika reduksi ester dibuat namun terdapat gugus karbonil lainnya dalam molekul target, penyerangan hidrida pada gugus karbonil tersebut harus dicegah. Misalnya, karbonil tersebut diubah ke dalam gugus asetal yang tidak bereaksi dengan hidrida. Asetal tersebut kemudian disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah tahapan yang memerlukan hidrida selesai, dilakukanlah asetal tersebut dihilangkan. Direaksikan dengan asam berair, mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Tahapan ini disebut dengan deproteksi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rita. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan kelima, yaitu permasalahan dari Saudari Bella. Kepada Bella dipersilakan. Baiklah, pada permasalahan saya kali ini disebutkan bahwa gugus pelindung itu digunakan untuk proteksi suatu gugus tertentu agar tidak ikut bereaksi. Nah, apakah gugus pelindung tersebut akan kembali ke bentuk semula atau seperti apa? Adakah teman-teman yang ingin menjawabnya? Saya silakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Bella. Nah, menurut saya gugus pelindung di sini itu dapat terbentuk kembali karena gugus pelindung ini hanya sementara melindungi gugus pelindung ini hanya sementara melindungi gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Kusnul. Tapi menurut saya jawaban Saudari Kusnul kurang menjawab atau hanya sedikit menjawab permasalahan saya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Kusnul? Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Husnul. Di sini, menurut saya, jawaban dari teman tadi benar, di mana gugus pelindung itu sifatnya hanya sementara. Gugus pelindung ini dapat dihilangkan kembali dan menghilangkannya tidak sebatas reduksi oksidasi, namun ada berbagai macam perlakuan. Misalnya salah satu contohnya itu ialah menghilangkan gugus ester skiklik pada gugus O ester skiklik. Maka dapat digunakan H2O yang mana O dari akan bereaksi dengan H dari air dan OH akan mengikat ester skiklik kembali. Apabila diharapkan gugus alkohol dari karbonil, maka dapat dilakukan dengan reaksi reduksi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kusnul dan Yupita. Berarti dapat saya simpulkan bahwa gugus pelindung itu dapat terbentuk kembali karena gugus pelindung ini hanya sementara untuk melindungi gugus tertentu. Dan contohnya itu seperti menghilangkan gugus ester siklik pada gugus O ester siklik, maka dapat menggunakan H2O yang mana O akan bereaksi dengan H dari air dan OH akan mengikat ester siklik kembali. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella. Yang terakhir adalah permasalahan dari saya sendiri, yaitu apabila molekul mengandung beberapa gugus fungsional yang mirip, mungkin perlu dilindungi dengan cara yang berbeda. Nah, pertanyaannya, bisa atau tidak gugus pelindung digunakan sekaligus untuk beberapa gugus fungsi yang sama? Mana yang ingin menjawab?
mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Joni. Nah, itu bisa, yaitu jika ada gugus fungsi yang berbeda direaksikan dengan salah satu reagen. Biasanya kedua gugus fungsi tersebut akan sama-sama bereaksi. Nah, jika kita ingin mendapatkan produk yang salah satu dari kedua gugus fungsi tersebut tetap ada, kita perlu memasukkan gugus pelindung yang selektif terhadap gugus fungsi tersebut. Sekaligus gugus pelindung tersebut nantinya akan terlepas kembali. Nah, menurut saya begitu, Saudara John. Jawaban Saudari di sana masih kurang lengkap, masih kurang menjelaskan bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang Baiklah, saya mungkin akan menjawab, menambahkan jawaban dari Wisliana. Tadi kan pertanyaannya, bisa atau tidak gugus pelindung digunakan sekaligus untuk beberapa gugus fungsi yang sama. Nah, itu saya akan coba memberikan contoh. Salah satu contohnya itu adalah real. Seseorang yang mereduksi atau menghidrogenasi senyawa memiliki gugus alkena dan keton menjadi produk alkana yang masih mengandung gugus keton. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memproteksi gugus keton tadi menjadi asetal, lalu menghidrogenasinya. Setelah itu, baru gugus pelindungnya dilepas dari senyawa untuk menghindarkan penggunaan gugus pelindung yang dapat digunakan reagen pereduksi yang bersifat selektif terhadap gugus alkena. Baik, terima kasih kepada Saudari Bella. Dapat disimpulkan bahwa bisa atau tidaknya itu gugus pelindung digunakan sekaligus untuk beberapa fungsi yang sama, itu bisa, yaitu jika ada dua gugus fungsi yang berbeda direaksikan dengan salah satu reagen, biasanya kedua gugus fungsi tersebut akan sama-sama bereaksi. Nah, contohnya itu adalah jika ingin mereduksi atau menghidrogenasi senyawa yang memiliki gugus alkena dan keton menjadi produk alkana yang masih mengandung gugus keton. Di sini dapat dilakukan dengan memproteksi gugus keton menjadi asetal lalu menghidrogenasinya. Kemudian setelah itu baru gugus pelindungnya dilepas dari senyawa. Nah, untuk menghindarkan penggunaan gugus pelindung dapat digunakan reagen pereduksi yang bersifat selektif terhadap gugus alkena. Baik, dengan berakhirnya permasalahan saya, berakhir juga hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang disampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Terima kasih.